Pernahkah Anda bertanya-tanya, dalam diam, sambil melihat sekeliling, kenapa begitu banyak orang Cina yang hidupnya tampak sederhana, bahkan bersahaja, namun perlahan-lahan, hampir tak terlihat oleh mata yang ceroboh. Mereka membangun kekayaan yang kokoh dan berkelanjutan. Mereka tidak tiba-tiba muncul dengan mobil mewah atau rumah megah. Kekayaan mereka tumbuh seperti bambu diam di bawah tanah bertahun-tahun, sebelum akhirnya melesat tinggi ke angkasa. Ini bukan karena mereka lebih pintar secara genetis, bukan pula karena mereka memegang tiket keberuntungan yang lebih baik. Perbedaannya terletak pada sesuatu yang lebih dalam, lebih fundamental, pola pikir dan filosofi yang diwariskan turun-temurun. Ada sebuah pepatah yang sering digaungkan dalam keluarga-keluarga ini, menggambarkan perbedaan mendasar dalam prioritas. Orang miskin mengajarkan anaknya untuk menjadi pintar dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Orang kaya mengajar anaknya untuk memahami uang dan menciptakan kekayaan. Versi yang lebih tajam sering terdengar. Orang biasa mengajarkan anaknya menjadi pintar. Orang Cina mengajarkan anaknya menjadi kaya. Hari ini, kita akan membongkar rahasia filosofi itu. Ini bukan sekedar motivasi semangat yang menguap dalam hitungan jam. Ini adalah cetak biru mental. Sebuah cara memandang dunia yang telah mengubah nasib banyak orang. Benar-benar dari nol. Inti dari semua itu adalah keyakinan mendasar. Cara menjadi kaya menurut filosofi orang Cina. Uang adalah alat untuk membangun masa depan, bukan untuk memamerkan masa kini. Filosofi ini bukan sekedar kata-kata. Ia ditanamkan sejak dini, disirami setiap hari melalui tindakan dan pengajaran. Inilah pilar-pilar utamanya, yang jika dipahami dan diterapkan, dapat mengubah jalan hidup siapapun. Pertama, bunuh gengsi. Sebelum gengsi membunuh masa depanmu. Gengsi adalah musuh nomor 1 dari kekayaan. Begitu bunyi nasihat bijak. Bagi banyak filosofi Cina, gengsi adalah penyakit mental yang mahal. Ia memaksa Anda membeli barang untuk dilihat orang lain, bukan untuk kegunaannya. Ia membuat Anda menghamburkan uang di restoran mahal untuk pamer. Padahal, masakan sederhana di rumah lebih bergizi dan menghemat modal. Orang yang mengadopsi pola pikir ini tidak mengejar gaya hidup lifestyle. Mereka mengejar pondasi hidup foundation. Mereka lebih bangga melihat saldo tabungan yang bertambah atau aset yang terkumpul daripada label merek di pakaian mereka. Mereka paham, kemewahan yang dipamerkan seringkali hanya topeng untuk menutupi ketidakberdayaan finansial di balik layar. Tuh, hidup di bawah kemampuan, bukan pas di atasnya. Ini adalah seni kesederhanaan yang disengaja. Meski penghasilan mereka meningkat, gaya hidup mereka tidak serta-merta melonjak. Prinsipnya adalah, selalu sisihkan dan investasikan dulu, baru gunakan sisanya untuk hidup. Bukan hidup dulu, lalu menabung sisa yang tidak ada. Mereka memisahkan dengan tegas antara kebutuhan dan keinginan. Sebuah rumah yang nyaman adalah kebutuhan. Rumah mewah di kawasan elit seringkali adalah keinginan yang menunda kebebasan finansial. Kendaraan yang andal adalah kebutuhan. Mobil sport terbaru adalah beban penyusutan yang besar. Dengan hidup 20-30% di bawah kemampuan sebenarnya. Mereka menciptakan ruang bernapas bagi uang untuk bekerja, untuk ditabung, diinvestasikan, dan digunakan untuk peluang bisnis. Ketiga, kerja keras adalah doa yang kasat mata, tidak ada jalan pintas. Filosofi ini memandang kerja keras bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai kewajiban suci dan jalan penghormatan kepada kehidupan. Ini adalah etos kaiku domoku atau makan pahitnya. Mereka rela bekerja berjam-jam, memulai dari pekerjaan yang dianggap remeh oleh orang lain, dan menguasai satu bidang dengan kedalaman yang luar biasa. Namun, kerja keras di sini cerdas. Bukan sekedar fisik lelah, tetapi mental yang fokus pada penciptaan nilai. Mereka bekerja keras untuk belajar, untuk membangun jaringan, untuk memahami sistem, dan akhirnya untuk memiliki alat produksinya sendiri, alih-alih selamanya menjadi tenaga produksi orang lain. 4. Kuasai uang. Jangan dikuasai uang. Inilah pelajaran terpenting yang diajarkan sejak anak-anak membantu di warung keluarga. Uang adalah alat yang patuh, bukan majikan yang menakutkan. Anda harus menjadi pilotnya, bukan penumpangnya. Mereka diajari untuk menghormati uang. Setiap koin memiliki nilai dan potensi. Membuang-buang uang sama dengan membuang-buang potensi masa depan. Mereka diajari dasar-dasar arus kas, untung rugi, dan bunga berbunga compound interest dalam bentuk yang praktis. Uang bukan topik tabu, tetapi subjek pembelajaran sehari-hari. Hasilnya, mereka tidak memiliki hubungan emosional yang takut atau serakah dengan uang. Mereka memiliki hubungan yang strategis dan instrumental. 5. Investasi pada aset dan jaringan.
bukan liabilitas mata. Mereka terlatih untuk membedakan antara aset sesuatu yang mendatangkan uang ke kantong Anda dan liabilitas, sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong Anda. Rumah yang disewakan adalah aset. Rumah tinggal mewah dengan cicilan tinggi adalah liabilitas. Peralatan bisnis adalah aset. Perhiasan mahal adalah liabilitas. Selain aset berwujud, aset terbesar mereka adalah jaringan Guanxi. Mereka membangun dan merawat hubungan bisnis yang saling menguntungkan dengan integritas dan kepercayaan. Dalam filosofi mereka, kekayaan sejati juga terletak pada jaringan yang kuat yang dapat membuka pintu peluang, memberikan dukungan di masa sulit, dan menciptakan sinergi yang tidak mungkin dicapai sendirian. 6. Berpikir multigenerasi. Kekayaan adalah warisan, bukan konsumsi. Pandangan mereka tentang waktu berbeda. Mereka tidak berpikir untuk kuartal ini atau tahun depan, tetapi untuk generasi berikutnya. Kekayaan yang dibangun hari ini bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi untuk menjadi fondasi yang lebih kokoh bagi anak dan cucu. Ini menciptakan disiplin dan tanggung jawab yang luar biasa. Mereka membangun bisnis keluarga, mengumpulkan properti, dan menanamkan pola pikir yang sama kepada keturunan mereka. Tujuannya adalah mobilitas sosial ke atas yang berkelanjutan, di mana setiap generasi memulai dari platform yang lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. Mengubah nasib dari nol. Bukan sihir, tapi disiplin. Jadi, rahasianya bukan pada angka ajaib atau trik cepat kaya. Rahasianya ada pada transformasi mental. Mengubah nasib dari nol dimulai dengan mengikis pola pikir instan dan gengsi, lalu membangun fondasi kesabaran, kesederhanaan, kerja keras, dan literasi finansial. Filosofi Cina tentang kekayaan pada dasarnya adalah filosofi tentang pengendalian diri, visi jangka panjang, dan penghormatan pada nilai. Ini adalah pengakuan bahwa uang adalah energi-energi yang bisa Anda kumpulkan dengan disiplin. Anda alirkan dengan cerdas, dan Anda gunakan untuk membangun sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri Anda sendiri, masa depan yang aman, bisnis yang bermartabat, dan warisan yang memberdayakan. Mereka menjadi kaya, bukan meskipun hidup sederhana, tetapi karena hidup sederhana itu adalah strategi. Itu adalah pilihan sadar untuk mengalokasikan sumber daya yang paling berharga, uang dan waktu, ke arah yang benar-benar membangun, bukan sekedar bersinar sesaat. Dan itu, mungkin, adalah pelajaran terbesar yang bisa kita ambil. Kekayaan sejati adalah buah dari karakter yang dibangun, bukan konsumsi yang dipamerkan. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern yang mendewakan konsumsi instan dan gaya hidup hedonis, ada sebuah kebijaksanaan kuno dari negeri Tiongkok yang tetap bertahan, bahkan menjadi pondasi kesuksesan finansial banyak orang. Filosofi ini bukan sekedar teori, melainkan sebuah disiplin mental dan pola tindak yang telah diuji oleh waktu, mampu mengubah nasib seseorang dari titik nol menuju kemakmuran sejati. Intinya terletak pada pengendalian diri, visi jangka panjang, dan pemahaman mendalam tentang aliran uang. Prinsip pertama, simpan dulu, baru pakai. Membalik paradigma konsumsi. Inilah fondasi paling mendasar yang memisahkan pola pikir bertahan hidup dengan pola pikir membangun kekayaan. Prinsip ini sederhana dalam teori, namun revolusioner dalam eksekusi. Pola mayoritas orang, siklus hamster. Bagi kebanyakan orang, aliran uang mengikuti ritme yang sudah terpateri, dapat gaji langsung belanja kebutuhan, keinginan menikmati sisa bulan, jika ada sisa, baru menabung. Dalam pola ini, menabung adalah residu, aktivitas yang dilakukan dari apa yang tersisa setelah semua keinginan dan kebiasaan konsumsi terpenuhi. Hasilnya seringkali dapat ditebak, tidak ada sisa, atau tabungan yang sangat minim dan tidak konsisten. Kehidupan finansial dikendalikan oleh pengeluaran, bukan oleh tujuan. Pora Firo, Sophie China Cycles, membangun aset. Orang China yang memegang teguh filosofi ini membalik urutan tersebut secara mental dan praktis. Dapat gaji sisihkan untuk tabungan atau investasi terlebih dahulu. Atur hidup dan penuhi kebutuhan dari sisanya. Di sini, menabung atau berinvestasi adalah prioritas utama, bukan sisa. Dana untuk masa depan dipanen di awal, baru kemudian anggaran hidup diatur berdasarkan apa yang tersisa. Mengapa bukan sekedar pelit? Memahami makna di balik disiplin. Pandangan awam sering menganggap pola ini sebagai bentuk kekikiran atau kehidupan yang serba kekurangan. Namun, itu adalah kesalahpahaman yang fatal. Esensinya bukan pada berapa banyak yang tidak dibelanjakan, tetapi pada seberapa besar kendali yang diambil atas aliran uang. Pertama, menguasai pengeluaran, menguasai masa depan,
Kalimat bijak ini adalah intisari dari prinsip pertama. Dengan menyisihkan dana di awal, Anda secara proaktif menentukan nasib uang Anda. Anda berkata pada diri sendiri, bagian ini untuk masa depan saya, untuk kebebasan saya, untuk mimpi saya. Uang yang disisihkan itu menjadi benih aset yang akan tumbuh. Sebaliknya, jika Anda membelanjakan semua uang terlebih dahulu, Anda secara pasif membiarkan masa depan ditentukan oleh kebiasaan belanja hari ini yang seringkali dipicu oleh impuls dan pengaruh eksternal. Penguasaan atas pengeluaran adalah penguasaan atas nasib finansial. Tuh, bukan besar gaji yang membuatmu kaya, tapi besar kendali dirimu. Ini adalah kebenaran universal yang sering terlupakan. Banyak orang dengan gaji besar justru terperangkap dalam lifestyle inflation, gaya hidup yang naik seiring naiknya pendapatan, sehingga tetap saja tidak ada tabungan. Sebaliknya, banyak pedagang atau karyawan dengan pendapatan pas-pasan justru mampu mengumpulkan modal dan membangun usaha karena kendali diri yang luar biasa. Mereka memahami bahwa kekayaan sejati adalah akumulasi dari apa yang disimpan dan diinvestasikan, bukan dari apa yang ditampilkan melalui konsumsi. Kendali diri itu memanifestasikan dalam kemampuan untuk menunda kepuasan, membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta konsisten pada rencana jangka panjang, meskipun ada godaan untuk bersenang-senang di saat ini. Implementasi praktis dan detail. Dari filosofi ke tindakan nyata, bagaimana menerapkan prinsip simpan duluan ini dalam kehidupan sehari-hari? 1. Bayar diri sendiri terlebih dahulu, pay yourself first. Begitu gaji atau pendapatan masuk, langsung alokasikan persentase tertentu, misalnya 20-30% ke rekening tabungan atau investasi yang terpisah. Anggap ini sebagai pajak untuk masa depan Anda sendiri yang wajib dibayar. Rekening ini sebaiknya tidak mudah diakses untuk tarik tunai sehari-hari. Kedua, buat anggaran berdasarkan sisa. Setelah membayar diri sendiri, barulah Anda melihat jumlah sisa. Dari sisa inilah, Anda menganggarkan untuk semua kebutuhan, sewa rumah, tagihan, transportasi, makan, dan dana darurat. Paradigma ini memaksa Anda untuk kreatif dan disiplin dalam mengelola sisa tersebut. Ketiga, hidup di bawah kemampuan life below your means. Filosofi ini mendorong Anda untuk hidup dengan standar yang sedikit lebih rendah dari potensi maksimal penghasilan Anda. Jika bisa naik motor, jangan buru-buru kredit mobil. Jika bisa masak sendiri, kurangi makan di luar. Ini bukan hidup menderita, melainkan memilih kesederhanaan yang memberi ruang bagi uang untuk bekerja membangun aset. Keempat, fokus pada akumulasi aset, bukan konsumsi. Uang yang disimpan duluan itu tujuannya untuk diubah menjadi aset yang menghasilkan atau melindungi nilai, bukan untuk ditimbun. Aset itu bisa berupa modal usaha, investasi di properti, saham, reksadana, atau pendidikan yang meningkatkan skill. Orang China tradisional sangat menghargai emas dan properti sebagai penyimpan nilai. Dengan demikian, prinsip pertama ini lebih dari sekedar cara menabung. Ini adalah pelatihan mental untuk menjadi tuan atas uang, bukan budaknya. Ini adalah langkah pertama yang krusial untuk mengubah nasib dari nol. Dari titik nol, Anda menciptakan modal awal bukan dengan mencari pinjaman, tetapi dengan mengumpulkan secara konsisten butir-butir pasir dari penghasilan Anda sendiri. Butir-butir pasir itu, yang dikumpulkan dengan disiplin dan kendali diri, lambat laun akan membentuk gunungan yang kokoh, fondasi untuk membangun istana kekayaan yang sejati dan berkelanjutan. Prinsip ini mengajarkan bahwa kekayaan dimulai dari sebuah keputusan di dalam pikiran, jauh sebelum ia terwujud di dalam rekening bank. Di tengah hiruk-pikuk pasar tradisional di Jakarta, seorang pemuda bernama Andi duduk termenung di warung kopi. Di hadapannya, hanya ada secangkir kopi pahit dan pikiran yang lebih pahit lagi. Ia baru saja ditolak di wawancara kerja kelima kalinya bulan itu. Gelar sarjananya seakan tak berarti. Pandangannya tertumbuk pada seorang lansia Tionghoa yang dengan cekatan melayani pembeli di toko kelontong seberang jalan. Pak Li, begitu tetangga memanggilnya, tersenyum ramah, menghitung uang dengan cepat, dan selalu punya cerita untuk pelanggannya. Andi penasaran, bagaimana seorang yang hanya lulusan SD, dengan toko sederhana, bisa terlihat begitu makmur dan bahagia, sementara dirinya dengan ijazah bergengsi justru terpuruk. Inilah paradoks yang memisahkan dua dunia pemikiran. Di banyak budaya, termasuk yang membesarkan Andi, bekerja di belakang meja, memakai jas, dan menerima gaji bulanan dianggap lebih terhormat. Pekerjaan seperti berjualan, berdagang, atau membuka usaha kecil
seringkali dipandang sebelah mata. Dianggap sebagai pilihan bagi mereka yang tidak punya kesempatan lebih baik. Ada rasa malu yang melekat ketika harus menawarkan barang, menawar harga, atau melayani pelanggan yang terkadang sulit. Namun, dalam filosofi dan budaya Cina yang telah berusia ribuan tahun, persepsi ini dibalik secara radikal. Prinsipnya jelas dan tegas. Malu jadi miskin, bukan malu jualan. Kemiskinanlah yang dianggap sebagai aib, bukan aktivitas untuk keluar darinya. Dalam pandangan ini, kemiskinan bukanlah takdir yang harus diterima, melainkan tantangan yang harus ditaklukkan. Dan perdagangan adalah salah satu senjata paling mulia untuk pertempuran tersebut. Mengapa jualan dianggap sebagai kehormatan? Akar filosofis ini dapat ditelusuri jauh ke masa lalu. China memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan jalur sutra, di mana para pedagang adalah pilar kemakmuran kerajaan. Berjualan bukan sekedar transaksi ekonomi, tetapi sebuah seni, sebuah disiplin ilmu yang melatih kecerdasan, ketangguhan, dan karakter. Dalam keluarga Tionghoa, prinsip ini ditanamkan sejak dini, seringkali melalui contoh langsung, seperti yang dilakukan Pak Li kepada cucu-cucunya. Anak-anak tidak diajari untuk memandang rendah pasar atau toko. Sebaliknya, mereka diajak untuk memahami dan menghargai proses menciptakan nilai. Ada beberapa pelajaran inti yang diajarkan. Pertama, berdagang merupakan sebuah fondasi. Berdagang diajarkan sebagai keterampilan hidup yang setara dengan membaca dan menulis. Bukan hanya tentang menjual barang, tetapi tentang memahami siklus ekonomi, membeli, menyimpan, menambah nilai, dan menjual kembali. Seorang anak mungkin diajak membantu mengatur barang di toko, belajar membedakan kualitas produk, atau sekedar mengamati bagaimana orang tuanya berinteraksi dengan supplier. Mereka diajari bahwa di balik setiap transaksi yang sukses, ada perhitungan, kesabaran, dan strategi. Kedua, menghitung laba. Cara konsep uang dan keuntungan diperkenalkan secara transparan dan praktis. Ini bukan tentang serakah, tetapi tentang keberlangsungan. Seorang anak belajar bahwa dari setiap penjualan, ada modal yang harus kembali, ada biaya toko yang harus ditutup, dan barulah ada laba. Mereka diajari untuk menghitung margin, memahami diskon, dan membedakan antara cash flow dan profit bersih. Kecerdasan finansial ini membentuk mindset bahwa uang adalah alat yang harus dikelola dengan cerdik, bukan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Ketiga, memahami pelanggan. Cara ini adalah jantung dari filosofi jualan. Pelanggan adalah raja. Anak-anak belajar bahwa pelayanan yang tulus dan memahami kebutuhan orang lain adalah kunci keberhasilan. Mereka mengamati bagaimana orang tuanya mengingat nama, preferensi, bahkan cerita keluarga pelanggan tetap. Ini melatih empati, komunikasi, dan kemampuan membangun hubungan jangka panjang. Dalam filosofi ini, pelanggan yang puas adalah aset yang lebih berharga daripada keuntungan sesaat. Keempat, memahami nilai uang. Uang diperoleh dengan keringat dan kecerdasan. Oleh karena itu, ia harus dihargai. Anak-anak diajari untuk tidak menghambur-hamburkan uang, tetapi juga tidak takut untuk menginvestasikannya kembali ke usaha. Mereka memahami bahwa uang yang dihasilkan dari berjualan adalah representasi dari kerja keras, risiko yang diambil, dan nilai yang diberikan kepada orang lain. Ini menciptakan rasa tanggung jawab dan kebanggaan yang sehat terhadap kekayaan yang diraih. Orang kaya tidak takut kotor tangan, mereka takut miskin pikiran. Peribahasa Cina ini merangkum esensi prinsip kedua dengan sempurna. Kotor tangan adalah metafora untuk kerja keras fisik, untuk tidak gengsi turun ke lapangan, untuk mau memulai dari bawah, berjualan di pinggir jalan, menjajakan produk dari rumah ke rumah, atau mengurus toko sendiri dari pagi hingga malam. Namun, yang lebih ditakuti adalah miskin, pikiran-pikiran yang malas, pesimis, penuh dengan gengsi, dan takut mengambil risiko. Pikiran yang menganggap suatu pekerjaan terlalu rendah untuknya adalah pikiran yang miskin. Pikiran yang hanya menunggu kesempatan datang tanpa menciptakannya adalah pikiran yang miskin. Filosofi Cina percaya bahwa kekayaan sejati pertama-tama harus dibangun dalam pikiran. Pola pikir yang gesit, ulet, rendah hati, dan selalu haus akan pelajaran. Pak Li, si pemilik toko kelontong, adalah perwujudan nyata. Tangannya mungkin kotor karena memindahkan karung beras atau memperbaiki rak. Tetapi pikirannya tajam. Ia tahu persis tren barang yang laris, ia paham cara mengelola stok, dan ia mengingat hutang piutang kecil tanpa catatan. Ia tidak malu disebut penjual kelontong. Yang ia takuti adalah jika tokonya sepi, jika pelanggannya pergi,
jika pikirannya berhenti berinovasi. Beberapa bulan setelah pengamatannya, Andi memberanikan diri untuk berbicara kepada Pak Li. Dari obrolan itu, Andi belajar bahwa Pak Li merantau dengan modal nekat, mulai dari menjual kacang rebus dengan gerobak. Dulu, tangan saya hitam oleh arang, bau asap menempel di baju. Tapi setiap uang yang masuk, saya hitung, saya simpan, saya pelajari. Pelanggan saya suka yang mana? Malu? Tidak. Yang memalukan kalau keluarga di kampung tidak bisa saya kirimi uang, ujar Pak Li. Pelajaran itu mengubah Andi. Ia menanggalkan gengsinya. Dengan skill desain grafis yang dimilikinya, ia mulai menawarkan jasa pembuatan logo kepada pedagang kecil di sekitarnya. Mulai dari warung bakso hingga bengkel motor, ia berjualan keahliannya. Awalnya terasa canggung, tetapi ia ingat prinsip Pak Li, pahami kebutuhan pelanggan. Hasilnya, usahanya perlahan berkembang. Ia belajar menghitung laba, mengelola klien, dan yang terpenting, ia mengalahkan kemiskinan pikiran yang selama ini membelenggunya. Prinsip malu jadi miskin. Bukan malu jualan pada akhirnya adalah tentang keberanian untuk menciptakan nilai dan kebanggaan atas kerja keras. Ini mengajarkan bahwa jalan menuju kemandirian finansial seringkali dimulai dengan kerendahan hati untuk memulai dari apa yang ada, dengan keuletan untuk menjual baik itu barang, jasa, maupun ide, dan dengan kecerdasan untuk mengubah setiap transaksi menjadi pelajaran dan setiap laba menjadi anak tangga untuk mengubah nasib dari nol. Dalam filosofi ini, kekayaan bukanlah tujuan yang statis, melainkan hasil sampingan dari karakter yang tangguh, pikiran yang tajam, dan tangan yang tidak takut untuk bekerja. Prinsip ketiga, uang harus bekerja. Di dalam filosofi kekayaan masyarakat Cina kuno, ada sebuah pepatah yang terus bergema dari generasi ke generasi, uang yang diam adalah uang yang mati. Bagi mereka, uang bukan sekedar alat tukar atau simpanan statis, melainkan sebuah energi hidup yang harus terus bergerak, berputar, dan berkembang. Prinsip ini menjadi fondasi utama dalam membangun kekayaan dari nol, sebuah keyakinan bahwa nasib dapat diubah jika seseorang memahami seni membuat uang, bekerja. Uang tidak boleh tidur dalam pandangan tradisional Cina. Menyimpan uang di bawah bantal atau menimbunnya di dalam lemari besi tanpa tujuan adalah tindakan sia-sia yang hanya akan mengundang stagnasi. Uang yang tidak bergerak dianggap seperti air yang tergenang lambat laun akan keruh dan tidak menghasilkan kehidupan. Sebaliknya, uang harus dialirkan, diputar, dan diinvestasikan agar dapat menciptakan gelombang kemakmuran yang terus-menerus. 3 pilar utama: berputar, berkembang, menghasilkan. Pertama, uang harus berputar. Uang harus terus beredar dalam siklus ekonomi. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap rupiah yang dimiliki harus digunakan untuk membeli, menjual, atau berinvestasi dalam hal-hal yang bernilai. Misalnya, seorang pedagang di pasar tradisional Cina tidak akan membiarkan modalnya mengendap. Ia akan membeli barang dagangan, menjualnya dengan margin keuntungan, lalu menggunakan laba tersebut untuk memperluas usahanya. Siklus ini menciptakan momentum yang semakin kuat seiring waktu. Kedua, uang berkembang biak. Uang tidak hanya harus berputar, tetapi juga tumbuh. Filosofi ini mendorong orang untuk mencari peluang di mana uang dapat berkembang secara alami, seperti melalui bunga, dividen, atau apresiasi nilai aset. Contohnya, masyarakat China sering menginvestasikan dana mereka dalam emas, properti, atau bisnis yang memiliki potensi ekspansi. Mereka percaya bahwa uang yang ditanam dengan bijak akan berbuah lebat di masa depan. Ketiga, uang yang menghasilkan. Tujuan akhir dari uang yang bekerja adalah menghasilkan lebih banyak uang, sebuah konsep yang dikenal sebagai passive income. Dalam budaya Cina, kekayaan sejati bukan diukur dari banyaknya harta yang dimiliki, tetapi dari kemampuan aset tersebut untuk mencetak pendapatan tanpa perlu kerja aktif setiap hari. Ini adalah esensi dari kebebasan finansial. Strategi praktis: membangun pondasi kekayaan untuk menerapkan prinsip uang harus bekerja. Filosofi Cina merekomendasikan 3 langkah konkret. Pertama, usaha kecil. Memulai bisnis skala kecil adalah langkah pertama yang paling realistis. Tidak perlu modal besar, yang penting adalah konsistensi dan ketekunan. Seorang penjual mie pinggir jalan, misalnya, dapat mengembangkan warungnya menjadi restoran ternama jika ia terus memutar keuntungannya untuk perbaikan kualitas dan pemasaran. Kuncinya adalah memulai sekecil apapun dan menjaga agar uang terus berputar dalam bisnis tersebut.
Kedua, jaringan keluarga. Kekuatan kolektif adalah senjata rahasia dalam budaya Cina. Dengan membangun jaringan keluarga yang solid, seseorang dapat mengumpulkan modal bersama, berbagi risiko, dan menciptakan peluang investasi yang lebih besar. Misalnya, sebuah keluarga mungkin mengumpulkan dana untuk membeli properti komersial, yang kemudian disewakan untuk menghasilkan pendapatan pasif. Prinsip gotong royong ini mempercepat perputaran uang dan memperluas jangkauan kekayaan. Ketiga, aset jangka panjang. Investasi dalam aset yang bernilai tahan lama seperti tanah, emas, atau saham perusahaan stabil adalah cara untuk memastikan uang tidak hanya bekerja hari ini, tetapi juga untuk generasi mendatang. Masyarakat Cina terkenal dengan kesabarannya dalam menunggu hasil investasi. Mereka tidak terburu-buru mencari keuntungan instan, melainkan fokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan. Refleksi, jika uangmu diam, masa depanmu juga diam. Pepatah ini bukan sekedar peringatan, tetapi sebuah prinsip hidup. Dalam perjalanan mengubah nasib dari nol, mereka yang membiarkan uangnya diam akan terjebak dalam lingkaran kemiskinan, selalu bekerja keras untuk uang, tetapi tidak pernah membiarkan uang bekerja untuk mereka. Sebaliknya, mereka yang memahami seni menggerakkan uang akan melihat bagaimana kekayaan tumbuh seperti pohon yang dirawat dengan sabar. Akarnya kuat, dahannya menjalar, dan buahnya melimpah. Dengan menerapkan prinsip ketiga ini, siapapun dapat memulai langkah pertama menuju kemandirian finansial. Tidak peduli seberapa kecil modal awal, yang terpenting adalah memutuskan untuk tidak membiarkan uang tidur. Mulailah memutarnya, kembangkan, dan biarkan ia menghasilkan kehidupan yang lebih baik untuk hari ini dan esok. Prinsip keempat, disiplin adalah agama kekayaan. Di sebuah kota tua di Tiongkok, hiduplah seorang pria bernama Liang. Ia adalah seorang tukang kayu yang hidup sederhana, bekerja dari fajar hingga senja di bengkel kecilnya yang berdebu. Setiap hari, ia menyisihkan sedikit uang dari penghasilannya yang pas-pasan ke dalam sebuah celengan tanah liat, berbentuk naga, simbol kekuatan dan keberuntungan dalam budaya Cina. Tetangganya sering bertanya, "Liang, untuk apa kau menabung begitu ketat? Hidup ini singkat, nikmatilah." Liang hanya tersenyum tipis sambil mengusap celengannya. "Ini bukan untukku," bisiknya dalam hati. "Ini untuk anak cucuku kelak." Kisah Liang bukanlah cerita fiksi belaka, melainkan cerminan dari sebuah prinsip filosofis yang telah mengalir dalam darah dan pikiran masyarakat Tionghoa selama ribuan tahun. Disiplin adalah agama kekayaan. Bagi mereka, kekayaan bukanlah tujuan yang dicapai dengan kilat seperti lotre, melainkan sebuah kuil yang dibangun bata demi bata, dengan kesabaran, konsistensi, dan pengorbanan yang hampir bersifat religius. Mengapa disiplin dianggap sebagai agama? Dalam konteks ini, agama bukan sekadar metafora. Ia adalah sistem keyakinan, ritual, dan pengorbanan yang dijalani dengan penuh kesetiaan. Agama kekayaan ala Cina memiliki ritual harian berupa menabung, berinvestasi, dan hidup hemat. Ia memiliki kitab suci berupa ajaran nenek moyang, seperti "Jangan habiskan apa yang tidak kau miliki, dan simpanlah untuk hari hujan." Dan yang terpenting, ia memiliki pengorbanan, yaitu kesediaan untuk hidup sederhana bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, demi sebuah visi jangka panjang yang melampaui diri sendiri. Orang Cina memahami sebuah paradoks yang sering dilupakan banyak orang. Untuk menjadi kaya, Anda harus terlebih dahulu belajar hidup seperti orang yang tidak kaya. Mereka tidak silau oleh gemerlap gaya hidup konsumtif. Sementara banyak orang tergoda untuk membeli mobil terbaru atau ponsel tercanggih untuk pamer di media sosial. Filosofi Cina mengajarkan untuk memandang kekayaan sebagai sesuatu yang invisible, tidak terlihat, yaitu aset, bisnis, dan investasi yang bekerja untuk Anda, bukan liabilitas yang menggerus tabungan Anda. 3 pilar disiplin ala Cina: kesabaran, konsistensi, dan fokus. Pertama, kesabaran sebagai kekuatan super. Bagi banyak budaya modern, kesabaran adalah kelemahan. Segala sesuatu harus instan. Makanan instan, kekayaan instan, kesuksesan instan. Filosofi Cina justru melihat kesabaran sebagai senjata paling ampuh. Mereka memandang waktu sebagai sekutu, bukan musuh. Seperti petani yang menanam padi, ia tidak bisa menarik tunasnya agar cepat tumbuh. Ia harus merawat, menyiram, dan melindunginya dari hama. Percaya bahwa pada musimnya, panen yang melimpah akan datang. Demikian pula dengan kekayaan. Investasi kecil yang konsisten selama 30 tahun akan berkembang menjadi gunung emas berkat keajaiban bunga berbunga. Mereka tidak mencari lompatan raksasa, tetapi langkah kecil yang tak terputus.
Kedua, konsistensi. Ritual harian yang mengubah nasib. Konsistensi adalah apa yang memisahkan impian dari kenyataan. Seorang pengusaha Cina mungkin memulai harinya pukul 5 pagi, memeriksa persediaan barang, melayani pelanggan dengan senyuman, dan mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran hingga malam setiap hari, tanpa terkecuali, selama bertahun-tahun. Ritual ini bukan karena terpaksa, tetapi karena keyakinan. Dalam filosofi mereka, nasib bisa diubah dengan perbuatan, dan perbuatan yang konsistenlah yang secara perlahan mengikis nasib buruk dari nol dan membangun fondasi nasib baik yang kokoh. Mereka percaya pada hukum tetesan air dapat melubangi batu, bukan karena kekuatannya, tetapi karena ketekunannya yang tak kenal henti. Ketiga, tidak silau, menjaga mata dan hati tetap pada visi. Dunia penuh dengan distraksi yang menjanjikan kenikmatan cepat. Filosofi Cina mengajarkan seni untuk tidak silau. Ini adalah disiplin mental tingkat tinggi. Bayangkan Liang si tukang kayu. Ia melihat tetangganya membeli televisi besar, tetapi ia memilih untuk memperbaiki alat kerjanya agar lebih produktif. Ia mendengar kabar saham yang melonjak dalam semalam, tetapi ia memilih untuk tetap menambah simpanan emasnya yang stabil. Ia tidak tergoda karena matanya tertuju pada sebuah gambar yang lebih besar. Pendidikan yang baik untuk anaknya, warisan bisnis untuk cucunya, dan nama keluarga yang dihormati. Kekayaan sejati bagi mereka adalah keamanan dan warisan, bukan sensasi dan pujian sesaat. Kaya bukan soal cepat, tapi soal tidak berhenti. Kalimat ini adalah intisari dari prinsip keempat. Ia mengajarkan kita untuk mengubah paradigma berpikir. Jangan tanya, bagaimana caranya agar saya cepat kaya? Tanyalah, apa yang bisa saya lakukan hari ini? Dan setiap hari setelahnya, yang secara konsisten membawa saya lebih dekat kepada kekayaan? Mungkin itu berarti menabung 10% dari penghasilan Anda setiap bulan, tanpa gagal, meskipun hanya sedikit. Belajar satu keterampilan baru setiap tahun yang dapat meningkatkan nilai Anda. Menolak satu godaan konsumtif yang tidak perlu setiap minggu dan mengalihkan dananya untuk investasi. Bekerja dengan integritas dan ketekunan dalam profesi Anda. Membangun reputasi sebagai orang yang bisa diandalkan. Kisah Liang si tukang kayu berakhir dengan damai. Ia tidak pernah menjadi miliuner spektakuler, tetapi ketika ia meninggal, celengan naganya yang telah pecah berisi cukup uang untuk menyekolahkan anaknya menjadi seorang insinyur. Anaknya itu, dengan disiplin yang sama, mengembangkan tabungan itu menjadi sebuah usaha kontraktor kecil. Dan cucunya, dengan fondasi yang telah dibangun kakek dan ayahnya, akhirnya bisa membuka perusahaan arsitektur yang sukses. Mereka mengubah nasib dari nol, bukan dengan keajaiban, tetapi dengan disiplin yang dijalani seperti sebuah agama. Mereka membangun kekayaan bukan dalam satu generasi, tetapi mewariskan kapal yang kuat untuk berlayar kepada generasi berikutnya. Inilah kekayaan sejati menurut filosofi Cina. Sebuah pohon rindang yang ditanam dengan sabar, disiram dengan konsisten, dan dilindungi dari angin keserakahan, agar bisa berteduh bagi banyak keturunan di kemudian hari. Disiplin adalah pilihan yang Anda buat hari ini, yang akan dipuji oleh diri Anda di masa depan. Mulailah ritual kekayaan Anda sekarang. Sisihkan, investasikan, sabarlah, dan yang terpenting, jangan pernah berhenti. Seperti pepatah China kuno mengatakan, perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah, begitu pula jalan menuju kekayaan, dimulai dari keputusan kecil yang konsisten. Filosofi ini berakar pada konsep Chiang Shid, Airu Airenghi, waktu yang tepat, lokasi yang menguntungkan, dan harmoni manusia. Namun, bagian terpenting yang sepenuhnya berada dalam kendali kita adalah Renhe, yaitu tindakan dan persiapan manusia. Nasib bisa diubah ketika seseorang bersedia mengambil tanggung jawab atas kehidupannya sendiri, meninggalkan mentalitas korban, dan memulai pembangunan dari fondasi yang paling dasar. Kekayaan tidak datang sebagai keajaiban semalam, tetapi tumbuh seperti pohon bonsai dirawat dengan sabar, dipangkas dengan bijak, dan diberi waktu untuk berkembang. Berikut adalah langkah-langkah praktis untuk menerapkan filosofi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dirancang agar dapat dipahami dan dijalankan oleh siapapun, dari karyawan, ibu rumah tangga, hingga pelajar. Bagaimana kita menerapkannya? Langkah praktis untuk memulai. Pertama, kendalikan pengeluaran hari ini. Langkah pertama dan paling fundamental adalah menguasai arus keluar uang.
banyak orang terjebak dalam lingkaran hidup dari gaji ke gaji karena pengeluaran mereka mengikuti atau bahkan melampaui penghasilan. Filosofi Cina mengajarkan Shizu Changle, yang artinya bersyukur dan merasa cukup akan membawa kebahagiaan. Ini bukan berarti hidup secara serba kekurangan, tetapi hidup secara sadar. Mulailah dengan mencatat setiap pengeluaran, sekecil apapun, selama 1 bulan. Anda akan terkejut melihat kemana uang itu mengalir, mungkin pada kopi kemasan harian, langganan layanan yang tidak digunakan, atau impuls belanja online. Tanyakan pada diri sendiri untuk setiap pos pengeluaran. Apakah ini kebutuhan atau keinginan? Apakah ini mendukung tujuan jangka panjang saya? Dengan mengendalikan kebocoran kecil, Anda membendung aliran yang bisa mengikis potensi tabungan dan investasi. Kendali dimulai dari kesadaran. Dan kesadaran itu adalah kunci untuk mengubah kebiasaan finansial. Kedua, sisihkan minimal 10-20% penghasilan. Setelah Anda memiliki gambaran yang jelas tentang pengeluaran, segera bayarkan diri Anda terlebih dahulu. Begitu penghasilan masuk, alokasikan 10% hingga 20% langsung ke rekening tabungan atau investasi yang terpisah. Jangan menunggu sampai akhir bulan untuk melihat apa yang tersisa, karena biasanya tidak akan ada yang tersisa. Dalam budaya Cina, ada konsep Jilei Shui Sheng Chuan, yang berarti setetes air yang terus menetes dapat melubangi batu. Uang yang disisihkan secara konsisten, meskipun jumlahnya kecil, akan terakumulasi menjadi kekuatan yang besar seiring waktu. Anggaplah ini sebagai membangun benteng kekayaan pribadi Anda. Jika penghasilan Anda saat ini sangat terbatas, mulailah dari 5%. Yang penting adalah konsistensi dan komitmen untuk meningkatkan persentase tersebut seiring naiknya penghasilan. Tabungan ini adalah benih dari semua peluang finansial di masa depan. Ketiga, mulai usaha kecil apapun. Filosofi Cina sangat menghargai semangat kewirausahaan yang tercermin dalam sejarah panjang pedagang dan pengusaha suksesnya. Kekayaan sejati seringkali datang dari kepemilikan aset atau sistem yang menghasilkan nilai, bukan hanya dari menjual waktu untuk gaji. Usaha kecil di sini tidak harus berarti mendirikan perusahaan dengan modal besar. Ia bisa berarti menjual keterampilan, menawarkan jasa desain grafis, menulis, les privat, atau reparasi barang, memasarkan produk, menjual kue buatan sendiri, kerajinan tangan, atau menjadi reseller produk yang laris. Memecahkan masalah. Identifikasi kesulitan kecil di sekitar Anda, seperti membantu tetangga yang sibuk merapikan taman atau mengatur dokumen, dan tawarkan solusi berbayar. Prinsipnya adalah jauh budaya Anda, memulai dari titik kecil untuk mencapai yang besar. Usaha kecil ini melatih mental wirausaha, mengajarkan manajemen risiko, dan yang terpenting, menciptakan sumber pendapatan tambahan. Aliran pendapatan ganda ini akan mempercepat proses akumulasi modal untuk langkah-langkah selanjutnya. Keempat, bangun skill bernilai tinggi. Investasi terbaik yang tidak pernah merugi adalah investasi dalam diri sendiri. Di era ekonomi pengetahuan, keterampilan adalah mata uang baru. Filosofi Cina kuno menekankan Hua Dao Lao, Xue Dao Lao, belajar sepanjang hayat. Keterampilan bernilai tinggi adalah keterampilan yang sulit untuk direplikasi, selalu dibutuhkan pasar, dan dapat dikonversi menjadi pendapatan yang lebih besar. Fokuslah pada pengembangan 2 jenis keterampilan. Keterampilan spesialis dalam bidang yang Anda geluti atau minati. Dalamilah hingga menjadi ahli. Misalnya, pemasaran digital, analisis data, pemrograman, atau konsultan keuangan. Keterampilan lunak yang krusial seperti komunikasi, negosiasi, kepemimpinan, dan kemampuan belajar cepat. Alokasikan waktu dan sebagian dari tabungan Anda untuk kursus, sertifikasi, buku, atau mencari mentor. Peningkatan keterampilan ini akan meningkatkan nilai Anda di pasar tenaga kerja, memungkinkan kenaikan gaji, atau membuat usaha kecil Anda lebih kompetitif. Setiap peningkatan skill adalah peningkatan dalam nilai tawar hidup Anda. Kelima, investasi untuk jangka panjang. Setelah Anda memiliki tabungan yang terkumpul dari kebiasaan menyisihkan penghasilan dan mungkin diperkuat oleh usaha sampingan, inilah waktunya untuk membuat uang Anda bekerja. Filosofi investasi Cina yang bijak sering mengutip Huyu Bi Yugu, Osandai. Kekayaan tidak bertahan 3 generasi sebagai peringatan untuk tidak boros. Tetapi juga menganjurkan Shang Yuxi, Bian Yutong hidup berkelanjutan, berubah dan terhubung, yang menekankan pertumbuhan dan adaptasi. Investasi jangka panjang bukan tentang spekulasi cepat kaya, tetapi tentang pertumbuhan yang konsisten dan terukur. Prinsipnya mirip dengan menanam pohon Anda, menanam benih modal. Merawatnya memilih instrumen yang tepat
dan memberinya waktu berpuluh-puluh tahun untuk tumbuh menjadi raksasa yang kokoh. Mulailah dengan instrumen yang relatif aman dan dipahami, seperti reksadana indeks, obligasi negara, atau saham-saham blue chip dari perusahaan fundamental kuat. Manfaatkan bunga berbunga, compound interest, reinvestasikan keuntungan atau dividen yang Anda peroleh. Inilah kekuatan ajaib yang disebut Albert Einstein sebagai keajaiban dunia. Kedelapan, diversifikasi. Jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Sebarkan investasi Anda ke kelas aset yang berbeda untuk mengurangi risiko. Bersabarlah dan disiplin. Jangan terpancing oleh fluktuasi pasar jangka pendek. Ikatlah pada tujuan jangka panjang dana pensiun, pendidikan anak, atau kebebasan finansial. Kaya tidak datang dari keajaiban, tapi dari kebiasaan. Kalimat ini merangkum inti dari seluruh perjalanan ini. Mengubah nasib dari nol adalah proses transformasi diri yang dilakukan melalui ritual harian. Mengendalikan apa yang keluar, menyisihkan apa yang masuk, menciptakan nilai baru, meningkatkan kapasitas diri, dan dengan sabar menanam untuk masa depan. Filosofi Cina mengajarkan bahwa harmoni antara disiplin, pembelajaran, dan kesabaran inilah yang pada akhirnya akan menarik Tianzi, waktu yang tepat, dan di lokasi yang menguntungkan untuk berpihak pada Anda. Mulailah hari ini dengan satu langkah kecil. Kendalikan pengeluaran Anda untuk makan siang ini. Sisihkan Rp10.000 dari dompet Anda. Pikirkan satu keterampilan yang bisa Anda jual. Baca satu artikel tentang investasi. Ulangi besok dan lusa. Seiring waktu, kebiasaan-kebiasaan kecil ini akan membentuk karakter baru. Anda karakter seseorang yang bukan lagi korban keadaan, tetapi perajin nasibnya sendiri. Secara perlahan, namun pasti. Mengubah angka 0 menjadi sebuah warisan kemakmuran yang berarti. Kekayaan bukanlah takdir yang sudah ditetapkan. Ia adalah taman yang harus kamu tanam dan rawat. Mulailah perjalanan transformasinya dengan memahami prinsip-prinsip yang telah membimbing banyak generasi. Pertama, ubah pola pikir. Dari tetap ke tumbuh. Filosofi China kuno, terutama dari ajaran Konfusius dan literatur klasik seperti I Ching Kitab Perubahan, sangat menekankan pada konsep perubahan dan adaptasi. Nasib Ming tidak dianggap sebagai garis lurus yang kaku, melainkan aliran sungai yang dapat dialihkan dengan usaha dan kebijaksanaan. Langkah pertama adalah membongkar mentalitas orang miskin. Ini bukan tentang jumlah uang di rekening, tetapi tentang keyakinan dalam diri. Mentalitas kelangkaan versus satu kelimpahan. Orang dengan mentalitas kelangkaan selalu berpikir, tidak akan pernah cukup. Mereka takut mengambil risiko, iri pada kesuksesan orang lain, dan memandang dunia sebagai kue yang terbatas. Sebaliknya, mentalitas kelimpahan percaya bahwa peluang selalu ada. Kesuksesan orang lain adalah inspirasi. Dan dengan kreativitas serta kerja keras, kue itu bisa diperbesar. Uang sebagai chi energi yang mengalir. Dalam filosofi Tao, uang diibaratkan seperti chi atau energi vital. Jika kamu menahannya dengan ketakutan dan kekikiran, energinya mandek. Jika kamu mengalirkannya dengan bijak dengan berinvestasi, membeli aset, atau meningkatkan diri, energi itu akan kembali berlipat ganda. Andi mulai melihat uang bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat untuk menciptakan nilai dan kebebasan. Kedua, kuasai seni menabung dan berinvestasi dengan disiplin besi. Kekayaan dimulai dari satu koin yang disimpan, ujar Pak Li mengutip pepatah Cina. Namun, menabung saja tidak cukup. Bayarkan diri sendiri terlebih dahulu sebelum membayar tagihan atau berbelanja. Sisihkan minimal 10-20% dari pendapatan. Perlakukan tabungan ini seperti tagihan yang paling penting, tagihan untuk masa depanmu sendiri. Investasi sebagai menanam pohon X. Orang Cina terkenal dengan kesabaran dalam berinvestasi. Mereka tidak mencari keuntungan instan. Filosofinya adalah menanam pohon X modal hari ini, merawatnya dengan konsisten rata-rata biaya dolar, reinvestasi laba, dan berteduh di bawah pohon oko yang rindang kebebasan finansial puluhan tahun kemudian. Andi belajar mulai berinvestasi di instrumen sederhana yang ia pahami, dengan konsistensi sebagai kunci utamanya. Ketiga, bangun jaringan guansi yang berkualitas. Dalam budaya Cina, guansi hubungan atau jaringan adalah fondasi sosial dan bisnis yang sangat kuat. Namun, guansi yang sejati bukan tentang manipulasi, melainkan tentang membangun hubungan timbal balik yang tulus dan saling menguntungkan. Nilai memberi sebelum menerima. Bantulah orang lain tanpa langsung mengharapkan imbalan. Tawarkan keahlianmu, perkenalkan koneksi, atau berikan dukungan
moral. Dengan menjadi orang yang bernilai, kepercayaan Sinyong akan terbangun, dan peluang akan datang dengan sendirinya. Kelilingi diri dengan orang-orang yang Sheng berkembang. Carilah mentor, bergabunglah dengan komunitas yang positif, dan jauhi orang-orang yang hanya meracuni pikiran dengan keluhan dan pesimisme. Energi kolektif sangat mempengaruhi nasib individu. Keempat, tingkatkan nilai diri terus-menerus, menekankan pemurnian diri dan pengembangan karakter. Kekayaan sejati dimulai dari dalam. Investasi terbesar adalah pada diri sendiri. Alokasikan waktu dan uang untuk mempelajari keterampilan baru, membaca buku, mengikuti kursus, atau memperdalam keahlian profesional. Setiap peningkatan skill adalah peningkatan dalam nilai pasarmu. Jadilah ahli dalam satu bidang. Filosofi Cina menghargai penguasaan yang mendalam. Pilih satu bidang yang kamu minati dan tekuni sampai kamu menjadi sangat kompeten di dalamnya. Orang yang mengejar dua kelinci tidak akan menangkap satupun. Kelima, hidup sederhana dan menghargai apa yang dimiliki Shizu. Konsep Shizu berarti merasa cukup dan puas. Ini bukan ajaran untuk bermalas-malasan, tetapi untuk tidak terjebak dalam konsumsi berlebihan dan gaya hidup hedonis yang menggerus kekayaan. Beda kebutuhan dan keinginan. Orang kaya sejati seringkali hidup sederhana. Mereka membeli aset yang nilainya tumbuh, bukan liabilitas yang nilainya menyusut. Mereka menghargai fungsi, bukan gengsi. Bersyukur sebagai magnet rezeki. Rasa syukur mengalihkan fokus dari apa yang tidak dimiliki kepada apa yang sudah dimiliki. Ini menciptakan vibrasi positif yang menarik, lebih banyak kelimpahan. Untuk menjadi pengusaha yang dihormati, memiliki bisnis yang stabil, dan yang terpenting, kedamaian pikiran yang tidak ternilai. Ini bukan akhir cerita, karena di dalam dirimu ada kekuatan yang lebih besar dari segala keadaan yang sedang kamu hadapi. Nasib bukanlah penjara dengan kunci yang hilang. Ia adalah tanah liat di tangan seorang pemahat, dan kamu adalah pemahatnya. Karena nasib bisa diubah ketika pola pikir diubah. Saat kamu mengubah cara berpikir tentang uang, hidupmu akan mulai berubah. Perubahan itu tidak memerlukan modal miliaran rupiah untuk dimulai. Ia dimulai dari satu keputusan sederhana hari ini. Dari tindakan kecil, sisihkan Rp10.000 dari uang jajanmu hari ini. Bacalah 10 halaman buku tentang keuangan. Ucapkan terima kasih pada satu hal baik yang terjadi. Dari percakapan kecil, telepon seorang teman yang inspiratif. Tanyakan pada mentor di tempat kerja. Apa yang bisa saya pelajari lebih lagi? Dari keyakinan kecil. Percayalah bahwa kamu layak untuk hidup lebih baik. Percayalah bahwa satu langkah kecil yang konsisten lebih kuat dari 1000 angan-angan yang besar. Jalan dari nol menuju kemandirian adalah sebuah maraton, bukan sprint. Akan ada hari di mana kamu lelah dan ingin berhenti. Pada hari-hari itu, ingatlah filosofi pohon bambu Cina selama 4 tahun pertama. Yang terlihat hanyalah tunas kecil yang nyaris tidak tumbuh. Namun di bawah tanah, akarnya menjalar kuat dan dalam. Pada tahun kelima, tiba-tiba ia melesat tinggi ke langit. Hari ini, kamu mungkin sedang menumbuhkan akar-akar itu. Tetaplah sabar, tetaplah konsisten. Ambil napas dalam-dalam. Lalu, ambil satu tindakan yang akan membawamu selangkah lebih dekat dari dirimu yang kemarin. Nasibmu menunggumu untuk membentuknya. Mulailah sekarang. Jika video ini bermanfaat, mohon bantu like dan subscribe channel ini. Karena ke depan, kita akan membahas hal lainnya tentang bagaimana cara rezeki bekerja. Sampai ketemu di video selanjutnya.